Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu kesehatan masyarakat dengan materi UKS atau usaha kesehatan sekolah. Yang pertama adalah peta konsep. Peta konsep dari usaha kesehatan sekolah meliputi usaha kesehatan sekolah atau UKS yang mempelajari tentang definisi UKS, tujuan UKS, fungsi UKS, berbagai kegiatan UKS, sasaran kegiatan UKS, pembinaan UKS, dan prinsip kerja pelaksanaan kegiatan UKS. Nah, usaha kesehatan sekolah ini dibagi dua, meliputi yang pertama adalah UKS dan yang kedua adalah penerapan UKS. Penerapan UKS itu dibagi empat. Yang pertama adalah program UKS atau trias UKS, penyusunan rencana kegiatan UKS, pedoman pelaksanaan program pokok UKS, dan yang terakhir adalah pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Nah, UKS itu apa? Nah, ini UKS adalah salah satu unit yang didirikan sekolah dalam upaya menjaga kesehatan di lingkungan sekolah. Usaha kesehatan sekolah ini setiap pendirian organisasinya di sekolah haruslah mendapat izin dari kepala sekolah. Usaha kesehatan sekolah melibatkan semua penduduk sekolah yang dikelola oleh siswa, kemudian yang ditunjuk oleh sekolah guna mendapat pendidikan kesehatan. Maka usaha kesehatan sekolah ini bekerja sama dengan puskesmas, yaitu di sekolah kita bekerja sama dengan puskesmas bareng, kemudian dinas kesehatan atau rumah sakit. Nah, untuk rumah sakitnya kita memiliki beberapa rumah sakit yang bekerja sama dengan kita. Kemudian adapun dalam pembentukan usaha kesehatan sekolah ini harus melalui berbagai macam prosedur. Pada umumnya usaha kesehatan sekolah ini mendapat ruangan tersendiri di sekolah. Usaha kesehatan sekolah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah untuk menolong siswa atau warga sekolah yang mengalami sakit di wilayah sekolah. Pengelolaan UKS biasanya dilakukan oleh siswa sendiri sebagai upaya memahami pentingnya kesehatan. Kemudian, usaha kesehatan sekolah merupakan organisasi yang didirikan sekolah dan menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, usaha kesehatan sekolah adalah upaya pembina dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu melalui program pendidikan dan kesehatan di sekolah, perguruan agama, serta usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan kesehatan dalam rangka program lingkungan sekolah. Adapun menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, usaha kesehatan sekolah adalah kegiatan masyarakat yang dijalankan di sekolah-sekolah dengan anak didik beserta lingkungan hidupnya sebagai sasaran utama. UKS merupakan sasaran untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan membentuk perilaku hidup sehat yang pada gilirannya akan menghasilkan derajat kesehatan yang optimal. Selanjutnya adalah tujuan usaha kesehatan sekolah. Nah, usaha kesehatan sekolah memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan siswa serta menciptakan lingkungan sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang harmonis dan optimal. Tujuan khususnya untuk memupuk kebiasaan hidup sehat dan meningkatkan derajat kesehatan siswa ini mencakup beberapa hal.
Ada yang pertama itu meningkatkan kesehatan siswa, baik fisik, mental, dan sosial. Kemudian supaya siswa memiliki pengetahuan atau sikap dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip-prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah. Kemudian meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan terhadap anak sekolah. Selanjutnya adalah fungsi usaha kesehatan sekolah atau UKS. Usaha kesehatan sekolah ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi usaha kesehatan sekolah yang pertama adalah pusat pelatihan keterampilan P3K serta pencetak dokter kecil dan perawat kecil. Nah, dalam hal ini yang dimaksudkan dokter kecil dan perawat kecil itu adalah siswa-siswi itu tersendiri. Kemudian media atau tempat pendidikan dan komunikasi gizi anak didik sehingga sadar gizi dan meningkatkan kesadarannya terhadap perilaku hidup sehat. Jadi UKS ini menjadi media atau tempat pendidikan anak-anak tentang konsultasi komunikasi gizi. Kemudian mitra kantin sekolah dalam penyelenggaraan makanan jajanan yang bergizi dan aman dikonsumsi bagi anak. UKS juga menjadi jembatan antara kantin sekolah dengan siswa-siswi yang mengikuti kegiatan UKS tentang jajanan yang bergizi, yang baik, yang aman, yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Kemudian mitra puskesmas dalam pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS, kemudian pemberian obat cacing maupun program kesehatan lainnya bagi anak didik khususnya yang tinggal di pedesaan. Nah, untuk ini kita sudah menjalankan pembagian tablet penambah darah. Pembagian ini kita dapat tabletnya dari puskesmas yang bekerja sama dengan sekolah kita, yaitu Puskesmas Bareng. Ini pembagiannya kita bagikan kepada siswi-siswi yang sudah mengalami menstruasi, juga kepada para guru perempuan seperti itu. Adapun juga guru laki-laki yang memiliki pada saat itu sakit, kemudian membutuhkan tablet tambah darah. Lalu mitra orang tua dalam kegiatan pendidikan gizi yang bersifat non-kurikuler dalam bentuk konseling gizi anak didik. Nah, untuk ini UKS juga menjadi jembatan antara sekolah dengan wali murid tentang pemenuhan gizi yang baik untuk anak didik. Adapun menurut tim esensi, ada beberapa fungsi usaha kesehatan sekolah, yaitu yang pertama adalah fungsi pendidikan. Usaha kesehatan sekolah sangat berperan dalam memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan pada warga sekolah, sehingga warga sekolah dapat mempraktikkan gaya hidup sehat di mana mereka berada. Kemudian yang kedua adalah fungsi pemeliharaan dan pelayanan. Beberapa hal yang dilakukan pada fungsi pemeliharaan dan pelayanan antara lain, yang pertama adalah pemeriksaan secara umum kepada para siswa dan warga sekolah lainnya. Ini sudah sering kita lakukan setiap hari, yaitu contohnya adalah pemeriksaan tekanan darah, kemudian pemeriksaan berat badan dan tinggi badan. Kemudian ada lagi pencegahan penyakit menular yang dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, pada kali ini kita sedang mendapat wabah, yaitu COVID-19 yang merupakan penyakit menular. Kita selalu mengingatkan untuk warga sekolah agar selalu mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan selalu memakai masker apabila keluar rumah.
Kemudian selanjutnya adalah pertolongan pertama pada kecelakaan yang menimpa warga sekolah. Di sekolah kita bukan hanya melakukan pertolongan pertama kepada warga sekolah, tetapi seringkali kita juga memberikan kepada orang yang berada di luar sekolah. Contohnya seperti kecelakaan yang ada di depan sekolah, kita selalu membawa ke UKS dan melakukan pertolongan pertama. Bukan hanya itu, kita selalu melakukan rujukan jika cedera yang dialami memang tidak bisa kita tangani. Jadi kita akan merujuk ke rumah sakit terdekat yang ada di sekolah. Selanjutnya, pengawasan terhadap kebersihan yang ada di sekolah sehingga tidak menimbulkan berbagai macam penyakit. Ini kita juga sudah terapkan di sekolah, yaitu seperti membuang sampah pada tempatnya, selalu membersihkan ruang kelas, membersihkan ruang UKS, membersihkan lingkungan sekolah, seperti itu. Selanjutnya adalah peningkatan kesehatan para siswa dan warga sekolah. Kita selalu melakukan pemeriksaan umum kepada warga yang ada di sekolah, dan kita selalu memberikan obat jika memang penyakit yang diderita memang sederhana, seperti itu. Apalagi kita juga di sekolah ada jurusan asisten keperawatan, itu untuk melatih kita sebelum kita terjun langsung ke tempat praktek. Nah, selanjutnya adalah berbagai kegiatan usaha kesehatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah merupakan organisasi resmi yang didirikan di sekolah. Nah, oleh sebab itu, usaha kesehatan sekolah ini juga memiliki berbagai macam kegiatan. Antara lain yaitu yang pertama pemeriksaan kesehatan. Nah, pemeriksaan kesehatan ini contohnya kesehatan gigi, kesehatan mulut, mata, telinga, dan tenggorokan, seperti kulit dan rambut. Kemudian pemeriksaan perkembangan kecerdasan, pemberian imunisasi, penemuan kasus-kasus dini, kemudian pemberian pengobatan sederhana, pertolongan pertama, dan kemudian adalah rujukan. Selanjutnya yaitu sasaran kegiatan usaha kesehatan sekolah. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh UKS ini harus memiliki sasaran. Apa aja sih sasarannya? Yang pertama adalah TK atau Taman Kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan agama, pendidikan kejuruan, pendidikan khusus atau disabilitas. Selanjutnya adalah pembina UKS. Nah, usaha kesehatan sekolah dijalankan oleh siswa-siswi di sekolah yang mendapat pembinaan dari guru dan perawat terkait. Namun, ada beberapa sekolah yang membentuk tim pembina UKS kesehatan sekolah atau TPUKS. Biasanya tim tersebut dibentuk oleh kesehatan dari Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Kecamatan. Kegiatan TPUKS ini antara lain contohnya pembinaan sarana keteladanan gizi seperti kantin sekolah, kemudian pembinaan sarana keteladanan lingkungan seperti pemeliharaan pengawasan, pengelolaan sampah, SPAL, WC, kamar mandi, kebersihan kantin sekolah, ruang UKS, ruang sekolah, serta usaha mencegah pengendalian vektor penyakit. Ada lagi pembinaan personal hygiene siswa dengan pemeriksaan rutin seperti kebersihan kuku, telinga, rambut, gigi, serta mengajarkan cara gosok gigi yang benar seperti apa. Selanjutnya adalah pengembangan kemampuan siswa untuk berperan aktif dalam pelayanan kesehatan, misalnya dalam bentuk kader kesehatan sekolah dan dokter kecil, kemudian penjaringan kesehatan siswa baru. Untuk penjaringan siswa baru ini biasanya di sekolah kita selalu mengadakan cek tinggi badan,
berat badan, kemudian suhu, seperti dan lain-lain. Kemudian adalah pemeriksaan kesehatan secara periodik atau berkala, lalu imunisasi, pengawasan sanitasi, dan usaha P3K di sekolah. Kemudian ada juga rujukan medik, juga penanganan kasus anemi. Lalu forum komunikasi terpadu dan pencatatan dan pelaporan. Sedangkan pelaksanaan program UKS meliputi guru, siswa, tim UKS, puskesmas, dan komunitas sekolah. Pada tingkat puskesmas, seseorang dikoordinasi pelaksana terdiri atas dokter, perawat, petugas imunisasi, pelaksana gizi, serta sanitarian. Lalu, prinsip kerja pelaksanaan kegiatan UKS. Ada beberapa prinsip kerja UKS. Yang pertama adalah mengikut sertakan peran masyarakat sekolah, meliputi guru, siswa, karyawan sekolah. Yang kedua yaitu kegiatan yang terintegritas dengan pelayanan kesehatan menyeluruh yang menyangkut segala upaya kesehatan pokok puskesmas sebagai satuan kesatuan yang utuh dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan siswa, lalu melaksanakan rujukan dengan mengatasi masalah kesehatan yang tak dapat diatasi di sekolah, fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit. Lalu yang terakhir adalah kolaborasi tim dengan melibatkan kerjasama lintas sektor dengan pembagian tugas pokok dan fungsi yang jelas. Sarana dan prasarana UKS. Sarana prasarana UKS ada beberapa. Yang pertama yaitu ruang UKS atau klinik sekolah. Sarana di ruangan UKS harus ada meja obat, meja dokter, kemudian bed pemeriksaan, meja dan kursi petugas UKS, sekat pembatas, lemari obat, alat pengukur tinggi badan, wastafel, kemudian ada ember atau tempat sampah. Kemudian ada lagi gedung untuk kegiatan UKS sebaiknya harus bersih, tidak ada kotoran dan sampah. Langit, meja, dan dinding juga harus bersih. Kemudian dinding dan sarana belajar tidak dicoret-coret, ventilasi baik, tidak pengap dan lembab, cahaya penerangan cukup agar dapat dilakukan untuk membaca dan menulis tanpa bantuan penerangan lain bila cukup terang. Kemudian sinar datang dari arah kanan dan kiri, langit-langit dan dinding kuat dan rapi, penataan ruangan harus rapi. Kemudian ada lagi sumber air harus bersih dan jarak tempat pembuangan sampah, air limbah, dan kakus minimal 10 meter. Air yang bersih yaitu air yang bersifat jernih, tidak berbau, dan tidak berwarna. Tersedia air minum yang sudah dimasak dalam jumlah yang cukup. Kemudian tempat cuci tangan. Untuk kegiatan UKS ini, tempat cuci tangan harus bersih, tidak kotor, dan tidak berlendir. Kemudian terbuat dari bahan anti karat dan mudah dibersihkan, lalu dilengkapi dengan sabun dan lap tangan atau tisu. Jumlah sesuai dengan kebutuhan. Jumlahnya adalah satu tempat cuci tangan untuk satu kelas, untuk tiap kelas atau satu kelas. Lalu kamar mandi, jamban, dan peturasan itu harus bersih, tidak nampak kotoran, lantai tidak tergenang air dan tidak licin, lalu tidak menimbulkan bau.